lagi sama aku di podcast Digital Kebiasaan Kenzi. Kali ini aku berdatangan dua narasumber kita yang bakalan ikut ngobrol bareng nih sama aku di sini di podcast kita kali ini. Tapi obrolan kita ini bukan sekedar omong kosong yang nggak ada fungsinya, nggak ada bobotnya. Kita di sini ngobrol santai tapi juga tetap ada landasan teorinya. Aku pengen bahas yang lagi banyak nih dirasain sama kalangan Gen Z. Tuh aku ngambil dari teori dramaturgi seorang sosiolog dari pemuka lama. Nah, dia tuh bilang kalau kehidupan sosial itu ada panggung depan dan panggung belakang. Panggung depannya itu dimana kita menampilkan jati diri yang ideal kita di depan orang lain. Sementara panggung belakangnya adalah kita sebagai diri kita sendiri yang hadir tanpa takut dihakimi orang lain. Nah, gitu. Tapi aku pingin sambungin itu ke dalam media sosial di era digital, karena ya kita sekarang udah hidup di zaman yang nggak terlepas dari namanya digital ya kan. Kita kemana-mana selalu megang benda pipi yang kayak aduh nggak pernah ketinggalan. Nah, oke, tunggu. Daripada kita yaping sendiri nih, perkenalan dulu dong. Siapa namanya? Terus kita kenalan sama aktor sini. Halo semuanya, aku Tiara Pasha. Aku adalah seorang yang memiliki peran yang berbeda antara sosial media dan kehidupan nyata. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Najla Aika Hedi. Di sini aku sebagai pemeran aktris yang dimana di dunia digital di masa kini. Nah, aktris dunia digital nih. Aktris ini bukan berarti harus artis yang terkenal banget tuh enggak ya? Iya. Maksudnya kayak kalian mainin peran antara dunia digital sama dunia nyata gitu aja. Gak perlu followers jutaan kok. Tapi tetap main media sosial dong pasti. Spill dong, aplikasi apa aja sih yang sebenarnya kalian pakai nih? Tiap hari kayak Gen Z itu ngapain sih tiap harinya? Aplikasi apa? Spill dikit tuh, boleh coba dong. Kalau aku sih ya sebagai Gen Z paling debatnya ya WhatsApp, Instagram, X ya. Benar. Aku tuh pakai kayak TikTok. Oh iya itu bener. Itu kayaknya nggak sebut ternyata. Itu lebih penting kayaknya ya kalau TikTok. Iya itu scrolling. Lebih sering perhatikan bukan Korea. Benar real banget gitu. Aku sendiri sering main TikTok, Instagram, tapi kalau lebih lamanya sih TikTok karena ya lebih asik aja komentar di TikTok daripada di IG gitu menurut aku ya. Najla? Kalau aku juga sih lebih ke TikTok atau Instagram. Kadang kalau WA tuh kalau cuma grup chat itu aja, grup chat kayak yang penting-penting aja aku buka gitu. Karena kalau aku scrolling kayak udah habis belajar, mungkin aku lebih ke TikTok. Nah, berarti kayak pembersihan pikiran nih, kalau capek sama kehidupan nyata, pengen main peran dong gitu kan, pindah aplikasi gitu. Nah, berarti kalian ini jadiin setiap platform itu sebagai panggung dong. Betul. Beda-beda nih berarti perannya. Beda perannya, beda penontonnya, juga beda sifatnya nih berarti nih. Bener. Capek nggak gara-gara main peran sebanyak itu? Kalau kayak kita duduk nih, nah cuman karena gerakan jari kita harus melepas topeng kayak, aduh, dari WA pindah ke Instagram nih, harus lebih friendly jadinya. Itu capek nggak sih menurut kalian? Kalau aku sendiri ya sebenarnya itu capek menurut aku. Karena selain kita harus mikirin komentar orang lain, kita juga harus kayak jaga image banget gitu. Harus apa-apa, nanti dijudge gak ya? Nanti mereka ngomong gini gak ya tentang aku kayak gitu. Itu sih. Berarti lebih ke arah sering mikirin gimana cara orang lain mandang aku gitu, berarti kayak bagus nggak ya, aku ideal nggak ya di mata orang lain gitu ya kan. Berarti capeknya di situ ya. Vanessa gimana? Capek nggak kira-kira? Pastinya capek. Karena kalau misalnya ini contohnya kayak di Instagram nih, pasti beda dong Instagram first sama Instagram second. Oh Gen Z banget nih. Ada first account sama second account gitu. Lainnya kalau kita tahu nih kan kalau first itu kan kayaknya lebih ke misterius banget. Padahal kayak di akun itu nggak ada foto, dan tetapnya dikunci. Padahal ada apa-apa, ada apa-apa ya biasa aja gitu kan. Sedangkan kalau di akun secondnya kita pink ceria gitu. Berisik banget malah kan. Kadang story-nya sampai titik-titik guys. Betul lagi sih banget. Kadang juga kita mungkin nggak
nggak bisa juga ya kontrol diri kita gitu. Jadi kayak ke bawah suasana kayak pengen ini deh, cuman aku nggak bisa post ini di first account, aku Betul. bicara aneh gitu. Tuh. Berarti sama-sama tipikal yang suka overthinking nih narasumber kita hari ini. Nah, kalian capek katanya kan? Betul. Tapi tetap dilakuin lagi kan besoknya, tetap dilanjutin lagi kan? Ya gimana ya, itu udah jadi kebiasaan sehari-hari. Terus kita juga nggak lepas dari sosial media ya sehari-hari itu. Kayak kita mau ngechat temen aja buka WA. Misalnya mau ngingetin apa-apa, misalnya mau nanya cutting nih, kita pasti kayak apa ya namanya? Pasti kita otomatis bakal berinteraksi di sosial media. Kita nggak bakal lepas dari sosial media itu gitu. Makan kebeda orang aja kayak gini kayak kalau ngomong sama dia nih enaknya bahasanya gimana ya gitu ya Iya, kan. harus Kita benar-benar nyesuaiin. nyari banget nih gitu. Nggak perlu beda platform, sekedar satu platform tapi beda orang aja tuh udah beda banget cara. Udah beda banget perannya. Kecil banget kayaknya. Tuh aduh Segitu. Terus itu kenapa masih dilanjutin? Ya, kayaknya FOMO, lebih ke FOMO sih aku. Kayaknya nadanya memang benar-benar menggambarkan seorang Gen Z. Bener. Dia benar-benar ngasih gambaran keisikan account dengan first account-nya, nggak pernah mau ketinggalan tren gitu. Gen Z banget. Ya, maafin ya, FOMO FOMO abis ya. Gen Z. Oke, dari yang kalian rasain sampai yang tetap kalian ulang setiap hari, ada nggak sih dampak secara fisik atau mental itu yang kalian rasain? Ada nggak? Yang mau tahu dong, yang cara mau positif negatif atau dua-duanya juga boleh. Kamu mau nanya apa dulu? Mau tahu negatifnya atau positifnya dulu? Kita yang positif aja dulu deh. Oke, yang positif ya. Yang positif itu kita jadi banyak dapat motivasi karena melihat orang-orang yang kayak mengatur jadwal di kehidupan itu kayak bagus banget. Oh, itu jadi bikin diri kita termotivasi. Betul. Terus konten-konten yang positif itu juga bikin kita jadi lebih mengarahkan diri kita lebih baik lagi gitu. Seperti nonton podcast misalnya Maudy Ayunda atau podcast 1% itu tuh bagus banget menurut aku. Karena lumayan berdampak untuk aku kayak jadi orang yang lebih produktif gitu. Tunggu, Najla mau dikit dong keluar frame kamu. Itu positifnya nih. Kalau ada gimana positifnya? Masih ada dong ya kan? Ada. Sama juga Chris tadi yang kayak Pasha bilang kayak misalnya nih kita nonton podcast. Podcast tuh kayak benar-benar mendukung kita untuk wah aku harus kayak gini, aku harus berubah lagi gitu. Jadi yang lebih baik lagi, motivasi. Ya. Karena kita benar-benar dikasih tunjuk nih sama media sosial kalau ini loh dunia luar gitu. Kita selain jadi seorang aktif juga aktif sebagai seorang penonton. Jadi kita nggak cuma sekedar memberikan pandangan sama orang lain, tapi kita juga memakan pandangan. Benar sih, benar-benar. Negatifnya lagi nih. Negatifnya. Kalau udah Najla dulu deh. Judul deh. Boleh. Kayaknya kalau aku pribadi, aku lebih orangnya ke overthinking sih anaknya. Kayak aku lebih, kalau misalnya aku post ini di akun first, gimana ya nanti tanggapan orang gitu. Gimana ya respon orang gitu. Aku bakalan insecure gimana gitu. Berarti benar tipikal orang yang selalu mikirin pandangan orang lain nih. Ya, Kayak benar-benar dia nganggap kalau dia tuh berdiri di depan lidah orang. Jadi benar kalau dia berdiri belum tentu benar, dia jalan juga belum benar gitu ya kan. Tipikal anak overthinking. Ini gimana Masya nih? Overthinking juga nggak? Oh, aku ada juga sih begitu. Wajar dong ya. Wajar dong. Sebagai pengguna media sosial kita kan ada yang dikenal, ada yang nggak dikenal tuh bermacam-macam ya orang yang kita jumpai di media sosial ini. Dan itu tuh terkadang bikin aku mikir yang kayak mau post sesuatu nih misalnya kayak mikir, ih nanti mereka mikirnya gimana ya? Mereka ngira aku nih gini nggak ya? Mereka just aku ya gitu. Overthinking sih jadinya. Berarti sama nih, kayak emang Iya. suka overthinking ternyata tuh mereka suka mikirin hal yang terjadi. Iya, hal ternyata. yang belum terjadi tuh udah dipikirin dulu itu bikin mumet Dan si jauh ini negatif ya.
menilai orang lain gitu. Jadi kayak kita menganggap kalau semua orang tuh ya sama kayak kita, apa yang mereka lihat ya udah sih kita nilai, walaupun emang nggak keluar dari mulut, nggak sampai kita ketik walaupun di hati, cuman kan tetap ada nih namanya penilaian, persepsi gitu ya kan. Betul. Tuh, Kalau kami berdua, boleh ketanya sama kamu. ini apa nih? Kalau menurut kamu nih dampak positif dari media sosial ini gimana gitu? Digital sama kesehatan. Sorry. Dampak positifnya tuh lebih ke arah benefit dari personal branding yang aku bangun. Di media sosial tuh aku terkenal sebagai anak yang ceria, aku anak yang kayak Pink, aku nggak pernah kawin sama Taufik. Nah, jadi orang-orang yang kenal aku di media sosial itu kalau ketemu tuh sering kayak udah ajak ngobrol aja, nggak akan mati butuh kok ngobrol sama dia, selalu ada aja idenya gitu. Jadi ya aku gampang beradaptasi dengan orang lain, aku juga jadi gampang beradaptasi sama tempat-tempat baru karena aku sering kayak tiba-tiba ngomong kayak aku pengen nih jadi orang yang bisa diterima dimanapun gitu. Apa negatifnya juga? Iya dong. Ada dan nggak ada positif pasti Ada negatifnya. Kalau negatifnya tuh lebih ke arah aku benar-benar membatasi antara media teaterku, panggungku dengan kehidupan nyataku. Aku benar-benar bangun dinding yang tinggi banget di situ. Jadi kalian yang kenal aku di media sosial sebagai sosok yang ideal, udah cukup kenal aku di situ, jangan pernah minta ketemu. Aku nggak akan berani. Gitu. Aku benar-benar kayak udah kamu cukup tahu aku sebagai sosok idealmu itu tanpa tahu sisi berantakanku di kehidupan nyata. Jadi aku suka ngobrol sama orang lain, tapi aku nggak suka ngobrol sama orang yang aku kenal di media sosial. Cari kayak kita langsung kita ngobrol, oke, aku cari aja. Ada sisi alumninya, tapi aku lebih membatasi kalau ada yang hidupku, ini panggungku. Kalau kamu suka ya telepon, kalau enggak ya kita cari aja panggung lain gitu. Nah, ya aku juga seorang penonton, nggak cuma kamu yang nonton aku, tapi aku juga nonton kamu gitu. Berarti saling gitu lah ya. Ya, memang saling interaksinya tuh ada, pasti ada. Oke, ternyata waktu kita nggak banyak lagi nih. Kalau aku minta sedikit saran deh dari kalian, boleh nggak saran gimana supaya kita tuh nggak terlalu terpuruk di dampak-dampak hidup orang lain, terus juga supaya kita nggak semakin memperburuk ke ada gitu ya. Ada nggak sarannya gitu? Kalau dari aku ya, saran dari aku itu tuh sebenarnya lebih ke dari diri kita sendiri sih. Kayak harus lebih membatasi dalam scrolling, terus harus bisa lebih menyaring informasi negatif dan positif. Pokoknya kita harus bisa memfilter itu sebaik mungkin agar itu nggak menjadi dampak negatif untuk kehidupan kita gitu. Ya, berarti lebih ke arah cakapan seseorang mengendalikan digitalnya, ya teman digital seorang gitu. Dengan cara Dari aku ya sama sih, kita harus Ya. bisa kontrol diri kita sendiri. berarti balik dari diri sendiri lagi. Oke, ternyata waktu kita udah habis nih. Nah, di sini kan kayak sadar nggak sih sebenarnya dari itu kita juga lagi main peran nih. Di sini kita juga lagi nyari bahasa yang kita keluarin. Kita juga ngontrol ekspresi wajah nih, gitu ya kan. Kita lagi main peran. Tapi berhubung karena waktu kita habis, berarti selesai juga nih peran yang kita mainin. Aku hitung 1 sampai 3, layar akan gelap dan ya, selamat kembali sebagai diri kalian masing-masing dan ya semoga apa yang kita lakukan sekarang bisa bermanfaat bagi orang lain dan memberikan gambaran juga untuk teman-teman lebih bijak lagi menggunakan media sosialnya. Jangan karena sekedar FOMO atau ingin ikut tren malah harus mengorbankan identitas diri masing-masing gitu. Kalau orang krisis identitas, kita ini malah jadi kayak krisis tentang kayak Hilang arah. iya benar, hilang arah jadinya. Oke, 1, 2, 3, selamat kembali sebagai kehidupan kalian masing-masing.